Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Alawi, NPM 213507091. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang perbedaan presidensial dan parlementer. Setiap negara pasti memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama di berbagai bidang. Untuk itu, negara membutuhkan suatu sistem yang dapat menjaga kestabilan negara dan mengantisipasi penyalahgunaan wewenang. Sistem pemerintahan adalah sebuah sistem hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan. Untuk itu, setiap negara pasti menganut salah satu dari dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sistem presidensial sendiri yaitu sistem pemerintahan yang dimana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap legislatif. Di samping itu, menteri yang bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menurut Rod Hague, presidensial memiliki 3 unsur, yaitu presiden dipilih oleh rakyat dan bisa mengangkat para pejabat pemerintahan. Presiden memiliki masa jabatan yang tetap, tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang dimana pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Salah satu ciri sistem parlementer adalah anggota parlementer terdiri atas orang-orang partai politik yang memenangkan pemerintahan umum. Ada beberapa perbedaan dari sistem presidensial dan parlementer. Yang pertama, kepala negara dan kepala pemerintahan presidensial, kepala negara atau kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden. Sedangkan parlementer memiliki presiden sultan atau raja sebagai kepala negaranya. Kedua, pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial, kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan parlementer, Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen melalui penunjukan secara langsung untuk menunjukkan fungsi eksekutif. Dalam sistem parlemen, pemilu oleh rakyat dilakukan saat memilih anggota parlemennya saja. Ketiga, masa jabatan. Dalam masa jabatan kepala negara, sistem presidensial sudah ditetapkan dan memiliki undang-undang yang jelas. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer, masa jabatan Perdana Menteri tidak menentu. Keempat, kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem presidensial mengizinkan kekuasaan legislatif berjalan secara atau sejajar atau tidak bisa saling menjatuhkan. Sedangkan sistem parlementer tidak mengizinkan kesetaraan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Untuk itu, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain, menuju tercapainya penyelenggaraan negara. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan legislatif, maka sistem pemerintahan adalah presidensial. Indonesia sendiri menganut sistem presidensial dan negaranya berbentuk demokrasi. Kelebihan sistem presidensial sendiri yaitu terjaganya stabilitas pemerintahan dan program kerja kabinet akan mudah disesuaikan dengan jangka waktu. Kekurangannya sendiri akan adanya konflik eksekutif dan legislatif bisa merugikan kedua pihak. Adapun kekurangan dan kelebihan sistem parlementer, kelebihannya adalah pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar, sehingga suara rakyat sangat didengar parlemen. Kekurangannya, keberhasilan sangat sulit dicapai partai di negara tersebut sangat banyak dan juga kabinet sering dibubarkan karena mendapat mosi tidak percaya parlemen. Hanya itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.